Pernah dengar istilah VUCA nggak? Itu singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Dan ya, itu gambaran dunia kita sekarang ini. Hari ini kita bakal bedah sebuah framework keren untuk nggak cuma bertahan, tapi buat jadi pemenang di tengah kekacauan ini. Oke, kita langsung aja ya masuk ke masalahnya. Perkembangan teknologi itu udah nggak kayak garis lurus lagi, tapi melesat kayak roket, eksponensial. Artinya masa depan datang jauh lebih cepat dari yang kita bayangin dan siap ngedisrupt industri-industri raksasa cuma dalam sekejap. Wow, ini prediksi yang gila banget kan? Artinya, era kita punya mobil sendiri itu bisa aja selesai cuma dalam satu generasi. Tapi coba deh pikirin, ini tuh bukan cuma soal cara kita jalan-jalan loh. Ini bakal ngubah cara kita ngerancang kota, cara kita pakai energi, dan bahkan definisi kebebasan pribadi itu sendiri. Coba bayangin efek dominonya. Kalau mobil listrik dan mobil otonom udah di mana-mana, nantinya pom bensin, bengkel-bengkel biasa, bahkan industri asuransi mobil, itu semua bisa goyah. Model bisnis mereka itu bukan cuma lagi diuji, tapi benar-benar diambang kepunahan. Dan ini bukan cerita film sci-fi loh. Ini beneran terjadi sekarang, dan kecepatannya, wah, luar biasa. Di dunia hukum misalnya, AI udah bisa kasih nasihat hukum yang dulunya butuh pengacara mahal berjam-jam. Di dunia medis, AI bisa diagnosis kanker jauh lebih akurat dari dokter spesialis paling jago sekalipun. Intinya, nggak ada industri yang aman. 170.000. Tahun 1998, segitu jumlah karyawan Kodak, perusahaan raksasa yang ngejual 85% kertas foto di seluruh dunia. Terus apa yang terjadi? Cuma dalam beberapa tahun, mereka bangkrut. Kenapa? Karena mereka gagal adaptasi sama revolusi digital, teknologi yang ironisnya mereka ciptain sendiri. Ini pelajaran penting banget ya, tentang apa yang terjadi kalau kita nutup mata sama perubahan. Nah, yang bikin perubahan ini cepat banget itu ya karena teknologinya jadi jauh lebih simpel. Coba lihat deh, mobil bensin itu punya sekitar 20.000 komponen. Mobil listrik nggak sampai 20, jauh banget kan bedanya? Artinya, lebih simpel, perawatannya lebih gampang, jarang rusak, dan ini bikin seluruh industri bengkel mobil bisa jadi nggak relevan lagi, gitu aja. Nah, situasi yang serba kacau ini ada namanya loh VUCA, Volatility, Uncertainty, Complexity, dan Ambiguity. Ini bukan cuma istilah keren di dunia bisnis ya, ini tuh perasaan yang kita semua rasain pas masa depan kelihatannya nggak bisa ditebak dan aturannya berubah-ubah terus. Inilah dunia baru kita sekarang. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana dong caranya kita jalan di dunia VUCA ini? Gimana kita bisa bikin solusi buat masa depan yang bahkan kita sendiri nggak bisa bayangin? Kedengarannya mustahil banget kan? Tapi tenang, ternyata ada metodenya. Jawabannya itu bukan soal punya semua jawaban. Itu mustahil di dunia VUCA. Tapi jawabannya ada di punya sebuah proses yang bisa diandelin buat nemuin jawaban itu. Nah, ini perubahan pola pikir yang penting banget nih. Dari sekedar tahu apa, jadi tahu bagaimana. Nah, disinilah metode engineering atau rekayasa itu masuk. Ini adalah proses 7 langkah yang udah terbukti, yang nuntun kita dari yang tadinya bingung, jadi jelas. Proses ini maksa kita buat mendefinisikan masalahnya dengan tajam, ngumpulin data yang objektif, brainstorming ide-ide gila, terus secara sistematis kita uji dan kita sempurnain. Ini kan intinya mengubah masalah yang super rumit jadi langkah-langkah yang bisa kita kerjain satu persatu. Penting banget buat diingat, ini tuh bukan cuma buat para insinyur aja. Ini adalah pola pikir, mindset yang wajib punya buat bisa sukses di era revolusi industri keempat, zaman di mana teknologi digital, AI, dan biologi itu nyatu. Biar lebih kebayang seberapa dahsyat framework ini, yuk kita coba terapin ke sebuah tantangan di dunia nyata yang gede banget. Oke, kita bakal bedah studi kasus yang beneran ada dan rumit. Pembangunan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA di daerah terpencil. Wah, ini proyek yang variabelnya banyak banget. Ada teknisnya, lingkungannya, sosialnya. Yuk, kita lihat gimana metode 7 langkah ini bisa bikin semuanya jadi lebih jelas. Oke, langkah pertama, identifikasi masalah. Dan ini bukan sekedar bilang, oh kita butuh lebih banyak listrik. Masalahnya jauh lebih dalam dari itu. Cadangan minyak dan gas kita makin menipis, sumber energi terbarukan kita yang melimpah malah nggak diapa-apain, kebijakan pemerintah malah terus-terusan subsidi bahan bakar fosil. Ini kan masalah yang kompleks. Nah, setelah masalahnya jelas, timnya mulai ngumpulin data.
Itu langkah kedua. Dan dari data itu, kelihatan kalau tenaga air ini kandidat yang paling kuat. Selanjutnya, mereka brainstorming berbagai macam desain dan pendekatan. Ini langkah ketiga. Terus bikin model awal buat ide-ide yang paling oke. Itu langkah keempat. Proses ini penting banget biar mereka nggak asal pilih solusi yang paling gampang, tapi benar-benar milih solusi yang terbaik. Nah, sekarang kita masuk ke langkah yang paling penting, evaluasi atau langkah kelima. Disinilah semua ide diuji beneran. Timnya tuh nggak cuma ngelihat soal biaya loh, mereka nilai tiap desain pakai banyak kriteria. Aman nggak, bisa diandelin, dampaknya ke lingkungan gimana, terus dampak sosialnya ke masyarakat sekitar gimana. Pendekatan yang menyeluruh kayak gini yang ngejamin solusi yang dipilih itu bener-bener solusi yang jangka panjang. Dan akhirnya, langkah 6 dan 7 itu soal eksekusi. Disinilah rencana yang udah mateng tadi diubah jadi kenyataan lewat perencanaan detail dan implementasi yang hati-hati. Ini jembatan dari sekedar ide jadi dampak yang nyata. Oke, kita udah lihat kan gimana pendekatan yang terstruktur ini bisa menaklukkan proyek engineering raksasa. Tapi ini tuh lebih dari sekedar bangun pembangkit listrik. Jadi apa artinya ini buat Anda? Buat karir dan hidup Anda? Intinya begini. Kemampuan buat mecahin masalah rumit secara sistematis itu udah bukan lagi skill khusus buat insinyur. Ini tuh skill bertahan hidup yang paling penting buat masa depan. Nggak peduli Anda seorang marketing, guru, atau pengusaha, kemampuan buat menavigasi dunia VUCA inilah yang bakal jadi pembeda. Cara berpikir terstruktur ini bukan cuma buat bangun pembangkit listrik ya. Ini adalah alat buat Anda buat membangun masa depan yang Anda mau. Masa depan itu kan isinya serangkaian masalah yang nunggu buat dipecahin. Pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa nggak ya mecahinnya, tapi masalah mana yang mau Anda beresin duluan.